tidak elok kalau di sebuah negara itu ada matahari kembar. Jadi pemimpin itu harus ada satu. Kalau tidak itu bisa ribut. Apa yang ada di benak dan pikiran publik hari ini yang menyatakan bahwa di kabinet Pak Prabowo ada matahari kembar dan Prabowo tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, di saat kondisi begini harusnya di bulan Mei nanti Pak Prabowo harus sudah mampu menunjukkan bahwa saya ada the real president. Saya bilang oposan yang berada di luar kabinet itu kan hanya ada beberapa. Yang pertama itu adalah PDIP, yang kedua itu PKS, yang ketiga Nasdem. Ketiga partai ini secara frontal tidak ada yang menyerang Prabowo. Ya. Kalau memang di kabinet misalkan pengaruh Jokowinya cukup kuat, ya sebenarnya tiga partai di luar ini saya kira juga akan mampu mengimbangi kekuatan Pak Jokowi. Di kabinet semua isinya adalah hampir mayoritas orangnya Pak Jokowi misalnya. Nah maka oleh karena itu saran saya ya memang bagi mereka yang kinerjanya tidak bagus, kemudian ya diganti saja karena masih panjang waktunya untuk berbenah ke depannya. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi setelah Ramadan, libur dan jedanya cukup panjang ini. Kita hari ini jumpa lah dan berdialog langsung lagi di podcast kita dengan program Poros Partikelir. Dan hari ini kita akan berbincang seperti biasa dengan tema politik nasional yang hari ini nampaknya hangat. Tentunya kita tidak lepas dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran yang hari ini nampaknya sedang berjalan cukup baik. Namun ada batu kerikil yang nampaknya selalu diperbincangan publik. Nah, salah satunya batu kerikil ini hadir dalam pewacaan publik dalam komunikasi politik yang terbuka, yakni adanya isu matahari kembar. Ini bukan matahari kaleng-kaleng dan bukan juga matahari-mataharian ini teman-teman. Ini matahari politik ini kembali lagi merujuk pada satu nama penting, yakni mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Nah, bukan hal yang unik nampaknya kalau memang perang pengaruh ini rupanya menjadi hal yang memicu publik untuk berkomentar. Seberapa pentingkah keberadaan Pak Jokowi dalam komunikasi politik untuk meminta pendapat dari Presiden Prabowo hari ini? Dan kenapa banyak menteri masih meminta pertimbangan dan seringkali datang ke Solo, teman-teman. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pengamat sekaligus direktur lembaga riset yakni Mas Hadi Suprapto Rusli dari lembaga Ide Cipta Research and Consulting. Apa kabar Mas Hadi? Baik Mas Melki, sampai ketemu lagi. Ini Mas Hadi ya 2 kali ya. Dulu kita kalau nggak salah kita menyoroti terkait dengan tentang kabinet. Susunan kabinet. Dan namanya kita tidak jauh-jauh nih Bang. Yeah. Kita masih soal kabinet, tapi bedanya dulu kan kita ngobrol terkait dengan pembentukan kabinet. Hari ini orang-orang kabinet yang nyatanya agak sedikit mendayu-dayu karena sering bermain offset. Nah, menurut Bang Hadi, pertemuan menteri-menteri kemarin itu Bang dalam skema halal bihalal lah dengan mantan Presiden Joko Widodo, apa yang tergambar dalam pemikiran Abang ketika melihat pertemuan itu? Sebenarnya pertemuan itu dilakukan di saat suasana Idul Fitri, masih dalam suasana Idul Fitri, halal bihalal, silaturahmi. Kalau dalam konteks itu selesai, ya emang itu biasa dilakukan oleh kita sebagai seorang umat muslim, kemudian berkunjung dan bersilaturahmi, apalagi dulu pernah memberikan ruang kepada mereka yang pada saat itu mengabdi di kabinetnya Pak Jokowi, kemudian datang bersilaturahmi. Kalau konteksnya hanya silaturahmi lebaran, saya kira nggak ada masalah. Ya, tapi yang jadi problem, keluar komentar-komentar tertentu yang seharusnya tidak keluar. Misalkan pernyataan dari 2 orang menteri yang datang kemudian ditanya sama wartawan, kemudian ngomong itu adalah mantan bosnya beliau. Kemudian dan hari ini masih bosnya beliau. Ini kan pernyataan yang tidak elok dan tidak etis di saat beliau sebagai menteri yang presidennya bukan Pak Jokowi lagi. Nah, itu problemnya di sana, offsetnya di sana. Beda halnya kalau datang hanya silaturahmi saja, apalagi itu momen-momen lebaran, ya sekira nggak ada masalah sih sebenarnya, ya kan? Yang jadi masalah itu keluar statement-statement tertentu yang tidak
pantas dan tidak etis dikeluarkan oleh seorang pejabat negara yang hari ini mereka mengabdi kepada presiden yang berbeda. Nah itu, karena kalimat bos, kemudian dan hari ini bos saya, itu sangat keliru sekali bagi saya. Oke, dalam pengertian Bang Hadi misalnya, bos ini sebetulnya dalam artian mereka sedang berada dalam posisi bawahan, atau bos dalam artiannya adalah orang yang dianggap patut dijadikan sebagai sandaran berminta pendapat. Sekira begini ya, kalau munculnya istilah matahari kembar, ini kan tidak ujuk-ujuk. Jadi cerita ini sudah mengalir jauh dari sebelum ini dan dipertegas dengan pertemuan tersebut dan komentar tersebut. Nah ini yang menegaskan, oh memang benar ada matahari kembar di kabinet ini, kan begitu. Jadi persepsi publik untuk membaca ke arah sana kita tidak bisa salahkan. Meskipun beberapa elit Gerindra, kemudian elit dari politik koalisi Indonesia Maju mengatakan, oh itu adalah silaturahmi, ya wajar-wajar saja. Ya oke, kalau dalam konteks itu. Tetapi kalau kita bicara tentang silaturahmi lebaran, kemudian di dalamnya dibumbui dengan minta arahan, kemudian minta petunjuk dan bimbingan misalkan. Nah ini kan agak sedikit menimbulkan persepsi yang berbeda. Kenapa? Mantan presiden kan bukan hanya Jokowi saja. Kemudian ada SBY. Kenapa tidak misalkan mereka juga datang kepada SBY, ya kan, untuk meminta arahan dan petunjuknya, dan beliau SBY juga presiden 2 periode loh, ya kan. Kemudian bisa minta wejangan pendapat, meskipun pada saat itu ada sebagian yang bukan bagian dari menterinya Pak SBY misalnya. Kan tidak salah kalau kita bicara tentang komitmen kenegaraan, kemudian tentang kedewasaan kita berpolitik dan bernegara, kemudian kita datang, seorang menteri datang kepada mantan-mantan presiden, minta wejangan, kemudian petunjuk dan arahan misalnya, untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Ya kalau dalam konteks itu datangnya ke beberapa mantan presiden ya wajar, tapi kalau datangnya ke hanya satu mantan presiden, kemudian dari awal proses kabinet ini dibentuk, sudah mulai dicurigai bahwa nanti bakal ada matahari kembar ini. Makanya di awal waktu penyusunan kabinet awal kita udah ngobrol Mas Melki ya. Karena di antara 46 menteri dan wamen yang ada di kabinetnya Jokowi itu 17 itu adalah masih orangnya Jokowi. Kemudian belum lagi tim ekonomi juga masih dikuasai oleh orang-orangnya Jokowi. Artinya ya kalau orang berpendapat dan berasumsi, dan ini bicara tentang persepsi publik, ditambah dengan beberapa kali misalkan di luar momen lebaran ada beberapa menteri juga datang ke Solo dengan agenda yang ya mungkin bukan agenda khusus seperti silaturahmi, ada agenda khusus lainnya, mereka datang ke Solo kemudian sowan ke Jokowi minta petunjuk dan arahan, bukan yang dua ini, yang sebelum-sebelumnya misalnya. Nah itu akan memberi sinyal ya memang ada beberapa menteri ini mereka akan lebih loyal kepada Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo. Nah di sisi lain tidak mungkin Pak SBY bisa berbicara dan menyindir tentang ada matahari kembar kalau tidak ada judulnya. Ini sekelas Pak SBY yang ngomong, ya kan? Iya. Dan awal ada tentang matahari kembar, salah satu kan dari Pak SBY juga. Pak SBY pernah ngomong bahwa tidak elok kalau di sebuah negara itu ada matahari kembar. Jadi pemimpin itu harus ada satu, kalau tidak itu bisa ribut, kan begitu. Nah tidak mungkin ujuk-ujuk Pak SBY bercerita itu kalau tidak ada yang disindirnya, kan begitu. Nah untuk apa menyampaikan itu kalau tidak ada judul, ya kan. Nah artinya dari situ kemudian ditambah lagi dengan beberapa menteri yang datang sowan ke Solo, kemudian ditambah lagi pernyataan 2 menteri yang blunder saya kira, atau memang bukan blunder, kan kita boleh berasumsi macam-macam. Bisa jadi ini adalah pernyataan yang blunder karena memang komunikasi politiknya yang memang tidak elok, atau memang disengaja. Ini kan kita hanya berasumsi nih, karena kita orang luar, kita hanya bisa mengamati, kita berasumsi oh ini bagian dari orkestra politik Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa beberapa menteri ini masih loyal kepada saya. Akan saya tunjukkan, akan saya panggil ke Solo, mereka datang ke Solo, bisa jadi. Jadi orang akan berpikir secara liar.
bisa berasumsi itu memang benar ada matahari kembar, ada yang bilang bahwa itu ada silaturahmi dari sisi positifnya, bisa macam-macam. Nah, dalam rangka untuk meluruskan ini, ya itu kembali kepada Pak Prabowo lagi. Karena memang komunikasi di dalam kabinet Pak Prabowo ini kan memang tidak baik. Ya. Oke. Dan itu diakui oleh Pak Prabowo sendiri seperti yang diulas oleh Tempo barusan kemarin. Jadi memang dalam hal komunikasi publiknya, kemudian para menteri ini misalkan, ini kan tidak boleh ngomong sembarangan sih sebenarnya, ya kan? Tidak boleh ngomong asal. Nah, kenapa? Karena beliau sebagai pejabat negara, kemudian dia punya presiden yang dia harus tunduk kepada presiden yang ada. Kemudian meskipun di sisi lain Gerindra dan Prabowo sendiri tidak mempermasalahkan, oh ya silakan nggak apa-apa datang menemui silaturahmi Pak Jokowi misalkan. Tetapi di sisi lain orang akan beranggapan lain. Ya kita tidak bisa memaksakan persepsi orang sama dengan apa yang mereka persepsikan itu adalah silaturahmi biasa, ya kan? Nah, ini juga muncul tidak lama setelah ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, dan ini akan sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi. Jadi menurut Abang pertemuan ini adalah respon? Ya kita bisa berasumsi demikian. Kan asumsi kita bisa macam-macam dengan kondisi yang begini. Maka saya katakan tadi ada persepsi yang pertama, ya ini hanya silaturahmi biasa, ya kan? Kemudian yang kedua ditambah dengan pernyataan dua menteri ini itu adalah bos saya, dan itu menegaskan bahwa di kabinet ini ada matahari kembar, kan begitu? Oke. Nah itu Mas Melki. Oke, Bang, apa yang membuat Pak Prabowo sejauh ini saya melihatnya dia masih sangat santai menerima orang-orang kabinet yang kita diskusikan masih orangnya Pak Jokowi. Kemudian ini kan sudah hampir kalau dari pelantikan presiden saja gini kan sudah hampir setengah tahun lah Bang ya. Cukup lama lah. Tapi tidak seperti pelantikan periode pertama Pak Jokowi yang sedemikian mulus, tertata rapi, kemudian konsolidasi, kemudian nampaknya nyaman. Periode pertama Pak Prabowo, mudah-mudahan kalau memang ada nasib mungkin periode keduanya bisa jalan. Kalau dia bisa terpilih lagi. Tapi nampaknya cukup sulit sekali Bang. Ada banyak tekanan, komposisi di dalamnya cukup bikin, kalau tidak salah banyak menteri lah bikin blunder. Ya, kemudian tidak salah lagi jubirnya juga nampaknya sering dikritik publik karena kurang baik lah gitu. Apa yang membuat Pak Prabowo cukup nyaman, tenang untuk sementara waktu melihat orang berani bilang bos kepada Pak Jokowi? Oke. Saya melihat ini kita berasumsi dari dua sisi kalau saya melihatnya, karena kita harus objektif. Di sisi yang pertama, kita masih bisa memberikan rasa percaya ya pada Pak Prabowo mampu memperbaiki ini. Kenapa? Karena beliau ini kan mantan prajurit Kopassus, kemudian NKRI-nya tidak diragukan lagi. Terus yang kedua, ya mungkin beliau punya strategi khusus, misalkan untuk melihat perkembangan di kabinetnya, diberikan keleluasan sehingga dia bisa memilah dan memilih, oh ini orang yang loyal dengan saya, ini dan tidak. Ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, inilah waktu bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan kepada publik, jangan sampai apa yang ada di benak dan pikiran publik hari ini yang menyatakan bahwa di kabinet Pak Prabowo ada matahari kembar dan Prabowo tidak mampu berbuat apa-apa. Nah di saat kondisi begini harusnya di bulan Mei nanti Pak Prabowo harus sudah mampu menunjukkan bahwa saya ada the real president. Ya kan? Karena secara de facto, secara konstitusi tidak ada yang meragukan bahwa Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Pak Jokowi. Itu secara konstitusi. Tetapi secara fakta orang akan berasumsi lain di saat atau di manakala beberapa kabinet Pak Prabowo yang notabene adalah bekas orang-orang loyalnya Pak Jokowi, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan dan blunder komunikasi politik yang tidak sejalan dengan Pak Prabowo ngomong A, kemudian beliau ngomong B, kemudian prestasi selama memimpin dan atau menjadi pembantu Pak Prabowo di menteri tidak bagus-bagus amat,
dan banyak blundernya, kemudian komunikasinya tidak, misalkan kemarin komunikasi kantor pusat komunikasi presidennya misalkan membuat blunder, kemudian ngomong yang tidak etis sebagai perpanjangan tangan presiden. Ini kan semuanya kan orang-orangnya Pak Jokowi, ya kan? Nah, kalau Pak Prabowo ingin kepercayaan publik itu tumbuh kembali ke beliau, pertama berikan teguran. Ya kan? Nah, kalau soal teguran kan kita tidak bisa tahu karena itu kan bisa lisan. Ya kan? Bisa lisan dan yang tahu itu hanya sekelompok mereka yang ada di kabinet. Yang kedua, reshuffle. Mereka-mereka yang tidak mampu menjalankan fungsinya untuk membantu Pak Prabowo. Kenapa? Kalau komunikasi publiknya tidak bagus, kemudian kinerja para menteri-menterinya tidak bagus, maka itu notabene akan berdampak kepada pemerintahan Pak Prabowo secara umum. Di saat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Prabowo menurun, itu nanti sulit untuk diperbaiki kepercayaan publiknya. Ya kan? Siap. Nah, maka oleh karena itu Pak Prabowo harus berani melakukan reshuffle besar-besaran, mengganti orang-orang yang dianggap tidak loyal kepada Pak Prabowo, kemudian melakukan komunikasi yang blunder sehingga pesan-pesan Pak Prabowo tidak sampai ke masyarakat, atau yang menyampaikan informasi kepada Pak Prabowo tidak utuh. Jadi bukan hanya kepada masyarakat, Bang. Yang menyampaikan informasi kepada Pak Prabowo tidak utuh juga perlu dievaluasi. Kenapa? Ada hal-hal tertentu yang mungkin Prabowo tidak tahu. Ya kan? Karena Pak Prabowo ini kan beda tipikal dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo apa yang dia sampaikan itu yang dia tahu. Meskipun soal benar dan salah, etis atau tidak itu urusan lain. Tapi setidak apa yang disampaikan itu yang ada di pikiran Pak Prabowo. Niatnya baik misalnya. Tetapi komunikasi dan cara penyampaiannya tidak baik sehingga kadang-kadang diterima, ditafsirkan berbeda oleh banyak orang. Nah, beda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ngomongnya A, tetapi aslinya B, atau perlu penerjemahan lain lagi. Apa yang disampaikan belum tentu itu yang benar-benar akan dilakukan. Mungkin kita bisa catat beberapa janji-janji politik Pak Jokowi selama 10 tahun. Ngomong A, kemudian kejadiannya B. Ngomong B, kejadiannya C. Misalkan, nah yang begitu-begitu. Beda hal dengan Pak Prabowo. Dia ngomong A, ya memang itu yang ada dan dipikirin beliau. Ya kan? Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan orang yang mampu menyampaikan secara utuh informasi dari bawah ke Pak Prabowo, kemudian meramu itu untuk mengkomunikasikan kembali ke publik. Nah, itu kan butuh strategi, butuh komunikasi yang baik sehingga penyampaian pemerintah kepada masyarakat itu bisa enak didengar, kemudian tersampaikan dan sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan cita-cita dari Pak Prabowo itu sendiri. Oke, Bang. Abang di awal menyinggung ada sekitar 17 orang. Ya. Dari kabinet hari ini yang kemudian tendensiusnya masih dianggap orang Pak Jokowi. Ya. Oke. Kan kita juga berasumsi, Bang, kalau memang 17 orang ini misalnya adalah orang yang kurang, kalau dibilang kurang kompeten masih belum diuji, seberapa kompeten atau tidaknya. Tapi seberapa loyal, ini kan berarti masih perlu diuji. Dan mungkin titik terang mulai terlihat, Bang. Tapi Bang, kita harus ingat juga bahwa di antara 17 nama ini adalah partai-partai besar. Bahkan salah satu mungkin di antaranya beberapa adalah orang-orang pimpinan partai. Dan kursinya di DPR sangat luar biasa. Dan mungkin bisa jadi counter kekuatan yang sangat luar biasa. Toh juga nantinya kita belum melihat apakah PDIP betul-betul lewat Bu Mega betul-betul memberikan restu dan tidak menjadi oposisi pada Pak Prabowo hari ini. Dan seberapa berani, Pak? Kalau memang mau langkahnya mau mempertegas saya the real presiden. Ya itu kembali ke Pak Prabowo-nya, karena dia yang bisa jawab dan dia bisa lakukan dan buktikan itu sendiri dengan merasafel kabinet-kabinet yang tidak jalan sesuai dengan arahan beliau dan tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Pak Prabowo pada saat mereka di fit and proper test di Hambalang. Tentu pada saat di sana ditanyakan targetnya apa, kemudian capaiannya apa. Nah, kalau target dan capaiannya tidak berhasil ya evaluasi. Ya kan, masih banyak orang yang baik di Republik ini yang kompeten di bidangnya.
Kemudian dari partai politik juga masih banyak orang-orang yang punya kompetensi Iya, untuk itu, betul. kan begitu. Nah, saya mau tegaskan begini, dari 17 orang yang dipersepsikan sebagai orangnya Pak Jokowi di kabinet Prabowo, mungkin dari 17 orang itu bisa loyal semua ke Pak Jokowi sampai hari ini dan bisa juga tidak. Kenapa? Kalau yang tidak, otomatis dia adalah bagian dari partai politik. Kalau partai politik, dia akan berbicara tentang kepentingan partainya atau kepentingan individunya. Dia tidak akan bergantung seutuhnya kepada Pak Jokowi selagi Pak Jokowi tidak memberikan manfaat ke mereka. Oke, ya. Dia akan melihat di situ. Selagi Pak Prabowo bisa melakukan ketegasan, kemudian mengevaluasi secara objektif, ya tentu para partai politik yang ada di kabinet Pak Prabowo yang merupakan atau diindikasikan bahwa adalah orang-orangnya Pak Jokowi tentu akan berpikir ulang karena dia yang dipikirkan bukan soal yang lain tapi soal partainya, soal soal partainya ya yang mereka akan pikirkan. Nah, di situ mungkin dia akan bisa berbalik dari Jokowi ke Prabowo. Tapi beda halnya memang orang yang di-endorse dari awal, yang dibesarkan dari awal, karir politiknya dibesarkan dan diberikan jalannya oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang mungkin sulit mereka untuk lepas dan loyal dengan Pak Jokowi. Ya kan? Oke. Mereka akan masih tetap meskipun ngomongnya A, B, C dan D, tetapi dalam hati mereka ya mungkin dia akan lebih loyal kepada Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo, ya kan? Beda halnya dengan partai politik. Nah, itu. Partai politik kan yang ada bagi mereka hanya kepentingan. Di saat kepentingannya masuk ya bungkus barang ini gitu kan. Begitu. Oke, Bang. Saya melihat bahwa harus ada setidaknya kita harus mendiskusikan terkait dengan apakah memang internal Pak Prabowo tidak begitu merespon secara kritis soal situasi pertemuan-pertemuan di luar bahkan mungkin tidak perlu pamit lah ya dengan bertemu dengan Pak Jokowi gitu. Tapi Abang dapat info atau memang punya informasi kepada publik penonton PRC misalnya bahwa memang ada semacam bukan hanya yang di kerangkeng itu adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi gitu. Tapi juga ada semacam serangan dari orang-orang lain kepada internal Pak Prabowo agar orang-orang ini kemudian dibatasi ruang geraknya dan lain sebagainya. Adakah seperti itu, Bang? Kalau saya lihat kalau di internal Gerindra sendiri ini kan solid. Jadi mereka agak hati-hati kalau saya lihat untuk membuat pernyataan soal ini. Karena dia menjaga ritme komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau saya lihat beberapa statement elit-elit Gerindra baik itu Dasko maupun Muzani dan lain-lain dan kawan-kawan misalnya. Itu semuanya hampir sejalan dan normatif kalau saya lihat. Ya kan? Nah, tetapi kita tidak tahu nih di belakangnya apakah memang sengaja. Makanya saya bilang tadi by design dari Prabowo untuk mengikuti ya kan alur apa yang terjadi ini sehingga di titik tertentu bulan madunya selesai, kemudian dihabisi semua orang-orang yang ada di lingkaran Pak Prabowo yang memang tidak loyal kepada Pak Prabowo. Nah, kita nggak tahu, ya kan? Yang tahu itu hanya Pak Prabowo dan dia tinggal tunjukkan ke publik nanti di titik tertentu di saat bulan madunya selesai, ya disitulah mungkin kita akan lihat apakah benar-benar Pak Prabowo ini bisa mandiri atau memang persepsi publik dan beberapa pengamat politik ya memang benar adanya matahari kembar kalau Pak Prabowo tidak mampu memberikan mampu memberikan ke publik terkait dengan sikap politiknya. Oke, Bang, Abang kita masih ingat waktu itu dulu kita pernah diskusi di awal pertemuan perdana Abang di podcast kita gitu. Bahwa orang-orang yang paling berpengaruh di internal Pak Prabowo ini kan sebetulnya orang-orang terdekat di Gerindra, yakni Pak Hasyim, kemudian Pak Dasko lah. Dua orang ini kan dianggap figur yang paling banyak memberikan pandangan, kemudian pengamanan dengan bagaimana jalannya Pak Prabowo dalam pemerintahan ini. Saya lihat beberapa gangguan kan sebetulnya tercermin, Pak. Belakangan ini kan kita sudah lihat Pak Dasko kemudian disebut-sebut terkait dengan judol misalnya. Walaupun itu tidak pernah terbukti, tapi kan isu itu membuat gempar orang gitu. Di saat situasi Pak Prabowo masih menata pemerintahannya, resesi di mana-mana, kemudian belakangan dia juga ingin menertibkan TKDN dan impor dan sebagainya. Tapi kan orang-orangnya ini sudah mulai disebut-sebut, kemudian saya masih teringat dulu Bang, kayak model permainan lama gitu kan. Di periode-periode sebelumnya di masa-masa presiden yang lalu gitu.
Kalau memang terlalu kritis mungkin ada semacam gertakan, kemudian penyebutan nama terkait dengan ini A dan IU dan sebagainya. Abang melihat bahwa ada nggak semacam bahwa isu-isu kriminalisasi dan sebagainya itu terlihat hari ini? Sementara kan kita bisa lihat ada beberapa kasus-kasus besar misalkan yang sempat dilemparkan ke publik kemudian hilang begitu saja. Ini kan salah satu bentuk bagaimana elit-elit kita ini untuk melihat respon. Ya kan, untuk melihat respon ini kan sama dengan main catur ya. Kemudian lempar dulu ini kartu kan. Kemudian antisipasinya apa? Kemudian lempar lagi ini antisipasi. Ini masih main kucing-kucingan ya. Jadi kalau saya lihat ya memang lagi adu strategi nih, lagi adu strategi bagaimana saling mengunci ya, si A mengunci ini, si B mengunci ini. Nah kemudian ujung-ujungnya bagaimana bisa lepas dari kuncian ini. Nah ini yang masih kita tunggu, bagaimana cara Pak Prabowo bisa lepas dari kunci ini, ya kan. Nah kalau saya lihat sampai hari ini kenapa Pak Prabowo juga tidak berani untuk melakukan langkah-langkah ekstrim misalnya kan, ya memang mungkin ada kunci-kunci yang masih dipegang oleh someone lah gitu. oleh seseorang yang mungkin di saat itu dibuka, ya mungkin akan membahayakan atau membuka pintu atau kotak Pandora yang lainnya. Nah sehingga oleh itu Prabowo juga harus hati-hati, makanya statement Pak Prabowo kemudian elit-elit Gerindra ini kalau saya lihat hati-hati kalau sudah menyerempet ke isu-isu matahari kembar atau yang menyerempet ke geng Solo misalnya. Nah, disinilah kita melihat kemudian menganalisa mau kemana sih ujungnya nanti ini. Dan kemudian titik mana bulan madu ini akan berakhir. Kemudian kapan Pak Prabowo bisa dilihat oleh publik itu memang the real presiden dan tidak ada tidak ada matahari kembar di dalam kabinetnya. Nah itu semua itu akan tercermin di saat Pak Prabowo melakukan langkah-langkah yang memang terlihat agak ekstrim ya. Karena memang melakukan reshuffle itu kan tidak mudah. Akan menyangkut banyak pihak termasuk yang terima dan tidak dan sebagainya. Nah yang terbaru misalkan kalau kita katakan bahwa tidak ada matahari kembar di kabinet. Ini kan yang saya baca Kompas, kalau saya salah berarti Kompasnya salah ini. Ya kan? Ada pertemuan siswa Sespim ya, Polri. Sespim Polri datang minta arahan dan petunjuk ke Pak Jokowi di Solo. Nah, ini kan menunjukkan di saat Pak Prabowo tidak ada di saat kenapa tidak meminta petunjuk dan arahan ke Pak Presiden atau datang ke SBY juga. Kenapa harus ke Pak Jokowi misalnya kan? Nah, ini kan akan menjadi tanda tanya. Oh, memang benar ada matahari kembar. Kenapa Sespim itu datang ke rumah Pak Jokowi meminta arahan dan petunjuk tentang wawasan kebangsaan, tentang Polri dan sebagainya. Nah, ini kan yang begini-begini ini yang membuat orang menegaskan persepsi publik, mempertegaskan bahwa oh, memang benar adanya matahari kembar. Nah, yang begini-begini kan, yang begini ini yang membuat persepsi publik itu semakin mempertegas bahwa matahari kembar itu ada. Itu. Oke, Bang. Kan kita lihat juga pengertian bos ini kan sebetulnya juga beban sebetulnya, Bang. Kayak dua menteri biasanya menyebut ini tetap bos saya, mantan bos saya dan juga bos saya. Pengertian bos ini kan juga punya dua makna. Itu memperberat bahwa kita juga harus bekerja di bawah Pak Prabowo tapi juga ingin melayani bagaimana tidak menyakiti bos yang lalu. Betul. Jadi kan seperti dua beban. Kan kalau seperti ini pemaknaan yang memang dipengerti dengan orang-orang Pak Prabowo misalnya, ya harusnya kan jadi tanda gitu loh. Betul. Ya kalau berat bekerja dengan saya ngapain gitu. Iya. Harusnya kan begini dong Bang pengertiannya. Lalu kenapa kemudian beberapa menteri itu yang datang akhirnya melihat wah kayaknya memang kita harus memain dua kaki atau bagaimana. Tapi ini justru Bang saya ingin melihat pendapat Abang gitu. Sebetulnya apa yang membuat akhirnya beberapa menteri dalam kabinet Prabowo ini merasa bahwa kayak perlu deh kehadiran Pak Jokowi lagi. Kayak seberapa butuh lebih dalam pengaruh Pak Jokowi dalam kabinet Prabowo itu. Ya memang maka saya katakan tadi kenapa orang berasumsi bahwa ada matahari kembar? Karena memang ruang itu dibuka oleh Pak Prabowo untuk mempertegaskan asumsi publik tersebut.
Kemudian dimulailah dengan kedatangan para menteri datang ke Pak Jokowi, kemudian statement ke medianya bahwa itu adalah bosnya dan sebagainya. Nah, ini akan mempertegaskan itu sehingga seharusnya kalimat-kalimat itu kan tidak keluar. Kalau kalimat itu tidak keluar mungkin tidak seramai sekarang, ya kan? Kalau kalimat itu tidak keluar, kalimat bosman itu tidak keluar, mungkin tidak seramai sekarang dan normatif saja. Silaturahmi ke Pak Jokowi dalam suasana lebaran kan normatif, ya kan? Tidak ada yang salah dalam hal itu. Tetapi kalau sudah ada hal-hal lain yang dibumbui dengan statement-statement atau event-event politik tertentu, datang tidak ada hujan, tidak ada angin, ujuk-ujuk datang ke Solo silaturahmi. Nah, yang begini-begini, ya kan? Nah, yang seperti ini memang tidak harus terjadi. Dan Prabowo punya punya kapasitas sebagai seorang presiden dengan sistem presidensial itu menegur mereka. Ya kan? Jangan sampai terulang kembali hal-hal seperti ini. Ya kalau memang masih mau mengabdi kepada saya sebagai presiden, ya kalimat itu tidak harus keluar, kan begitu. Atau komunikasinya dibatasi. Udah benar misalkan Pak SBY ngomong misalkan, kalau kita sebagai seorang mantan presiden atau seseorang yang pernah memimpin sebuah negara, kemudian harus irit bicara. Karena apa statement yang mau kita sampaikan, pernyataan yang disampaikan itu akan berpengaruh dan berdampak, ya kan? Nah, dan itu bisa dipelintir juga oleh orang, makanya harus hemat bicara. Nah ini pesan SBY di SBY Institute kalau nggak salah beberapa hari yang lalu. Nah, maka oleh karena itu memang para menterinya juga harus jaga etika. Apalagi ini kan kabinet ini tidak dimulai dengan hal yang dimulai oleh hal-hal yang tidak lazim ya. Karena wakil presiden itu adalah anaknya Pak Jokowi. Ya kan? Dan secara otomatis Gibran kalau kita tanya akan lebih loyal kepada Pak Prabowo atau bapaknya? Otomatis kan pasti ke bapaknya. Dia kan pasti akan sering komunikasi, minta pandangan dan pendapat, kemudian melihat juga nih para menteri ini masih loyal, patuh atau enggak, pasti itu. Ya kan, karena seorang ayah dan anak itu kan tidak bisa dipisahkan dengan ikatan hubungan biologisnya. Nah, maka oleh karena itu dari sini sebenarnya Pak Prabowo harus sudah mampu mengantisipasi, karena di saat kabinet ini dilantik kemudian di situ ada Gibran yang merupakan notabene adalah anaknya Pak Jokowi. Nah, ini adalah kunci yang akan mengikat sehingga Prabowo agak sulit untuk melangkahkan kuda-kuda caturnya. Nah, makanya kita sama-sama menunggu ini 1 bulan atau 2 bulan ke depan apa yang terjadi, ya kan? Bisa nggak di bulan-bulan ke depan ini Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Kalau ini tidak bisa, maka berat untuk melangkah ke depannya. Karena ini kan sudah 2025, tahun depan udah 2026. 2027 event politik 2029 udah mulai terasa, udah mulai kencang. Kemudian Gibran yang hari ini wapres, ia juga sudah mungkin menyiapkan ancang-ancang bagaimana ke depan dia bisa jadi presiden. Belum lagi partai-partai politik juga melihat peluang-peluang tersebut. Nah, jadi kalau bagi saya sebagai saran kita sebagai pengamat politik untuk para Prabowo, ini langkah ini memang harus diambil hati-hati dan memang harus dilakukan evaluasi yang objektif dan tegas supaya di sisi lain partai-partai politik ini loyal kepada Pak Prabowo dibandingkan Pak Jokowi. Kemudian partai-partai politik ini fokus membantu Pak Prabowo dalam mencapai tujuan-tujuan yang digagas oleh Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan, supaya ya ke depan Pak Prabowo mungkin kalau mau calon lagi ya mungkin bisa terpilih kembali. Gitu. Bang, kalau kita lihat dalam hal yang paling lebih subtil, lebih mendalam, komposisi keberadaan oposan itu kan sebetulnya sudah paling banyak sipil untuk detik ini kepada pemerintahan Pak Prabowo. Ya kita lihatlah dalam pemerintahan mereka ini ketika kebijakan undang-undang TNI itu kan banyak sipil. Tapi kalau dalam internal berbicara pada politik untuk menyerang sebagaimana
oposisi menyerang individual pada Pak Jokowi gitu. Kan hari ini tidak ada, Bang. Pure tidak ada yang menyerang bagaimana figur, inisial figur lah kepada Pak Prabowo, itu tidak ada, Bang. Betul-betul hari ini namanya konsolidasi politik tingkat atas hampir sempurna. Gitu, karena tidak ada yang mengikuti secara total. Baru kelompok sipil yang mungkin telaten untuk menggarisbawahi sejumlah kebijakan yang akan dibuat dan sudah dibuat, Bang. Abang melihat bahwa kemana kelompok oposan dulu itu? Apakah kelompok oposisi dulu itu hanya murni untuk keberadaan pada menyerang Pak Jokowi masa itu, dan hari ini tidak ada? Dan kemana eksistensial mereka hari ini? Oke. Memang dua oposan yang hari ini berada, ya, saya bilang oposan yang berada di luar kabinet itu kan hanya ada beberapa. Yang pertama itu adalah PDIP, yang kedua itu PKS, yang ketiga Nasdem. Ketiga partai ini secara frontal tidak ada yang menyerang Prabowo ya, secara secara kebijakan dan sebagainya. Tetapi kebijakan-kebijakan tertentu yang dirasa itu bersinggungan dengan kepentingan dan kemajuan bangsa, tentu mereka akan bersuara. Nah, tapi di sisi lain, karena memang tiga partai hubungannya dengan Pak Prabowo kan sebenarnya baik-baik saja. Bu Mega dengan Pak Prabowo hubungannya baik. Kemudian Pak Surya dengan dengan Pak Prabowo juga tidak ada masalah yang serius. Apalagi PKS. PKS adalah partai yang memang dari dulu bersama Pak Prabowo ya. Cuman pisah jalan di saat Pak Prabowo mengambil Gibran sebagai wakil. Nah, di situ mereka pisah jalan. Tapi dalam hati saya PKS, kemudian Nasdem, kemudian PDIP misalkan. Ini kan masih menginginkan yang terbaik apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, tinggal Pak Prabowo-nya saja sebenarnya, ya kan? Kalau memang di kabinet misalkan pengaruh Jokowinya cukup kuat, ya sebenarnya tiga partai di luar ini saya kira juga akan mampu mengimbangi kekuatan Pak Jokowi. Misalkan tarik dari PDIP untuk bergabung untuk membantu Pak Prabowo, kemudian PKS misalkan tarik untuk satu atau dua menterinya misalkan. Saya kira mereka nggak akan nolak. Nah, untuk menjaga menjaga stabilitas di kabinet sehingga orang tidak beranggapan di kabinet semua isinya adalah hampir mayoritas orangnya Pak Jokowi misalnya. Nah, maka oleh karena itu saran saya ya memang bagi mereka yang kinerjanya tidak bagus, kemudian ya diganti saja karena masih panjang waktunya untuk berbenah ke depannya. Ya, misalkan kemarin Dasko ketemu dengan petinggi-petinggi PKS. Ya mungkin pembicaraan mungkin ada mengarah ke sana, kita kan tidak tahu. Ya kan, untuk antisipasi misalnya, siap-siap misalkan ke depan kita akan ada resapel, PKS masuk, kemudian siapkan orang-orang yang punya kredibilitas, kemudian punya kemampuan dan kompetensi. Begitu juga dengan ketemuan dengan Bu Mega misalnya kan. Mungkin ada pembicaraan yang mengarah ke situ, ya mungkin tidak disampaikan ke publik. Kan tidak semua menjadi konsumsi publik. Ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak. Nah, beda halnya dengan komunikasi Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomongnya A, jadiannya B, kan begitu. Nah, kalau Pak Prabowo ini kan memang dia harus hati-hati karena apa yang mau dia sampaikan, nah itu yang ada di pikirannya dia. Makanya elit-elit Gerindra juga irit bicara kalau sudah soal misalkan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, pertemuan Pak Prabowo ketemu dengan petinggi PKS misalnya kan, mereka pasti akan irit bicara dan ngomong pasti normatif saja. Yaitu mungkin bagian dari strategi komunikasi politik elitnya Gerindra supaya untuk menjaga ritme ini, karena mereka sadar karena di kabinet Pak Prabowo itu banyak orang-orangnya Pak Jokowi kan begitu. Jadi mereka juga harus hati-hati dalam mengambil langkah dan memberikan sesuatu ke publik, informasi-informasi yang sensitif yang bisa digoreng oleh orang-orang yang ingin coba menjatuhkan Pak Prabowo misalnya. Oke, Bang, ini yang terakhir. Tapi ini sekaligus yang paling sensitif sebetulnya. Belakangan kita lihat bahwa Mas Gibran ini sebetulnya banyak sering sendiri, Bang. Itu banyak diomongkan orang itu. Di kemana-mana kemudian berkunjung, ya kemudian sering sendirilah. Seakan-akan asumsi publik itu ditinggalkan gitu. Dibiarkan sendiri gitu. Seakan-akan Mas Gibran tuh layar kedua lah
yang tidak begitu dianggap penting dalam asumsi publik. Apakah ini merupakan pertemuan-pertemuan belakangan ini yang secara intens dengan orang-orang atau orang-orang kabinet yang kemudian memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi merupakan respon dari kegiatan-kegiatan Mas Gibran yang terlampau terlihat selalu sendiri, Bang? Ya, kita bisa berspekulasi persepsinya demikian. Ya, memang seorang wakil presiden tugasnya hanya membantu presiden. Kemudian diminta apabila presiden meminta, baru melakukan hal-hal yang diarahkan oleh presiden. Nah, memang di sisi lain kita akan melihat bahwa memang di sisi ini Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa presiden the real itu adalah dia, dan dia menunjukkan bahwa apa-apa yang hal-hal strategis dan sebagainya itu keputusan masih di tangan dia. Jadi Gibran hanya sebagai wakil, kemudian dibutuhkan pada saat-saat tertentu, ya memang perannya tidak banyak. Dan orang berasumsi bahwa Gibran dipinggirkan, ya bisa saja asumsi itu bisa liar begitu ya. Karena memang tugas Wapres ya memang hanya sebagai pembantu, tidak banyak yang bisa dilakukan. Kecuali beda halnya kalau Wapresnya banyak kegiatan. Nah, ini justru akan memberikan celah bagi orang, itu jadi lagi nih persepsinya matahari kembar tadi. Gibran meresmikan ini, datang ke sana, kemudian memimpin rapat ini rapat itu misalnya kan. Di saat Prabowo juga ada di Indonesia. Beda halnya di saat Pak Prabowo nggak ada di Indonesia, kemudian Prabowo meminta Gibran untuk mewakili beliau di event-event tertentu, itu lain cerita. Nah, di sisi lain karena perannya Gibran itu tidak begitu kelihatan signifikan, betul. Maka di sisi lain ya mungkin Pak Jokowi juga butuh informasi. Makanya dipanggillah mungkin orang-orang terdekat yang ada di kabinet untuk menanyakan mungkin informasi-informasi yang mungkin dia tidak dapat di Gibran, dia bisa dapat di di menteri-menteri yang loyal kepada mereka. Jadi memang asumsi itu boleh-boleh saja ya Bang ya? Iya. Selagi itu masih ada koneksi informasi yang cukup memadai. Sekalipun kan asumsi-asumsi seperti itu juga di publik kan juga harus dibantah, diberikan keterangan lah Bang. Karena saya yakin kalau kita lihat dengan perilaku yang dipertontonkan publik dengan melihat Pak Mas Gibran ya, wah kayaknya Mas Gibran ini ditinggalkan. Karena ada semacam seperti itu Bang. Dan itu yang membuat kita melihat bukan hanya keretakan dalam kabinet, tapi dalam duit tunggal antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu seolah-olah dalam persepsi publik itu berjalan masing-masing. Kan itu Bang. Nah, kita mungkin akan melanjutkan diskusi ini lebih panjang. Kita tunggu Bang, sebagaimana Abang lihat, apakah 2 bulan atau 3 bulan ke depan Pak Prabowo bisa merespon ini? Kita tunggu ya, kita tunggu. Karena saya baru hanya lihat satu, Pak Prabowo meresafel orang yang dikategorikan adalah dekat dengan kelompok geng Solo, yaitu Mendikti. Satu nih baru yang diresafel, yang lain kan belum nih. Apa ini akan dilakukan bertahap, kita tidak tahu. Ya kan? Pada saat kemarin rame misalkan Budi Ari mau diresafel, habis itu kan Budi Ari sowan datang ke Solo, ya mungkin minta perlindungan kan. Setelah itu kan nggak jadi. Nggak ada nggak ada lagi kabar beritanya apakah apakah diresapel atau tidak atau seperti apa, kan yang diresapel kan hanya satu. Nah ini kan makanya saya masih menunggu ini sebenarnya, masih menunggu apakah ini bagian dari permainan dari Prabowo juga untuk mengulur waktu untuk melihat seberapa serius mereka berada di pihak Prabowo atau di pihaknya Pak Jokowi. Maka satu dulu ini ditarik nih, diresapel satu, ya kan. Nah kemudian sisanya menunggu nih. Nah kita tunggu 2 bulan 3 bulan yang akan datang apa yang terjadi. Karena memang hari ini saya katakan komunikasi pemerintah ke publik itu memang tidak bagus ya. Dan itu diakui kan, bukan tidak diakui. Buktinya hari ini Pak Prabowo menunjuk seorang menteri untuk mengambil alih tugas kantor komunikasi presiden. Artinya apa? Artinya komunikasi di kantor presiden itu tidak bagus sehingga perlu diambil alih untuk membantu tugas dari kantor komunikasi presiden. Nah,
dari situ kita bisa lihat. Karena kita tahu bahwa kantor komunikasi presiden yang di situ ada dan itu juga dikategorikan sebagai orang dekatnya Pak Jokowi sebenarnya, ya kan? Makanya diambil alih oleh salah satu menteri yang dikategori dekat dengan Pak Prabowo untuk membackup itu. Jangan sampai komunikasi blunder, kan begitu. Oh, jadi ada sistem pelapis ya Bang ya. Kalau tidak dicopot ada sistem pelapis. Makanya coba Mas Melki analisa setiap menteri yang ada misalnya. Itu pasti pelapisnya adalah orang-orang dekatnya Prabowo. Maka kita hanya tinggal menunggu saja ini. Tinggal menunggu saja bom waktunya atau bulan madunya selesainya kapan. Nah yang menjadi backup, misalkan menjadi backup inilah yang akan mencari informasi-informasi ke dalam seberapa loyal mereka. Misalkan. Nah, mungkin Mas Melki juga flashback ke belakang misalkan. Kasus Pertamina misalnya yang lagi rame kemarin. Itu tidak akan bisa rame, tidak bisa kita tahu kalau bukan di situ adalah direkturnya adalah orangnya Pak Prabowo. Karena untuk mencari celah informasi di dalam itu kan sulit. Kalau tidak ada orang dalam, maka orang dalamnya apa? Itu keluarganya langsung kan yang ditaruh sebagai dirut Pertamina. Setelah itu baru keluar kasus korupsi yang gila-gilaan di Pertamina. Kalau tidak ada orang dalam tidak mungkin bisa keluar data ini. Nah, ini yang begini-begini kan masih main catur ini Pak Prabowo ini. Maka kita tunggulah 1-2 bulan 3 bulan. Kalau saya secara pribadi masih yakin Pak Prabowo akan memberikan kepercayaan ke publik bahwa dia adalah memang the real presiden. Tapi kalau itu tidak terjadi 2 atau 3 bulan ke depan, maka persepsi publik benar adanya bahwa Pak Prabowo tidak bisa apa-apa karena dikunci oleh kepentingan-kepentingan lain sehingga timbullah yang namanya matahari kembar yang diasumsikan oleh banyak orang termasuk Pak SBY. Oke. Sangat tajam dan saya cukup takut Bang sebetulnya Bang. Karena prediksi-prediksi macam ini justru kita juga sebetulnya tidak mau apa ya yang kita obrolkan hari ini itu terjadi ya sebetulnya. Tapi anasir-anasir yang kita obrolkan dari tadi itu memang akan banyak dilirik orang dan semakin orang berasumsi lebih dalam soal keberadaan isu ini. Tapi teman-teman dari diskusi ini kita ingin menyampaikan ke publik bahwa kita sebetulnya ingin yakin bahwa Pak Prabowo ini sebetulnya harus dalam satu track yang sama. Bahwa track dalam rakyat memilih dia bahwa dia adalah wakil satu-satunya orang yang paling berhak dalam memberikan keputusan pemerintahan. Karena dia satu-satunya yang dipilih secara mayoritas dalam pemilu kemarin. Dan kita berharap dengan saya, begitupun juga Bang Hadi dalam diskusi hari ini itu, kita berharap Pak Prabowo menemukan momentum yang tepat untuk memberikan pengukuhan dirinya secara de facto maupun de jure dalam benak publik bahwa dia adalah orang yang bisa mengendalikan dan menata stabilitas negara ini. Toh saya lihat Bang, terakhir bahwa kita lihat bahwa Pak Prabowo juga berani berdialog dengan wartawan, memanggil beberapa pimret ternama dari media Indonesia kita hari ini. Dia berdialog secara tajam apa yang diinginkan, apa yang tidak setuju. Dan ini merupakan sikap yang kita anggap gentle Bang. Kita anggap gentle karena dia bisa dan berani berdialog dan datang langsung untuk ke tengah-tengah meja berdialog secara keras dengan pertanyaan yang cukup tajam dari para pimret. Dan saya pikir kita berharap itu juga terjadi ketika ditanya apakah betul dalam posisi hari ini Pak Prabowo merasa bahwa ada matahari kembar. Seharusnya Pak Prabowo juga mempertegas itu hari ini. Yeah. Sebagaimana dia berani bertatap muka dan berbicara dengan sejumlah wartawan di negeri ini. Dan teman-teman, setelah hampir 1 jam kita berdialog dan tema kali ini cukup serius dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini akan memberikan masukan perspektif tajam terkait dengan pola dan dinamika politik yang sedang terjadi di negeri ini. Dan saya sebagai host hari ini, sampai jumpa di beberapa episode dalam program Politik Partikelir. Dan saya Milik Amir Rasul mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.